Ilmu aura timur dengan ilmu kedokteran barat. Jadi menurut kedokteran barat ada kelenjar endokrin namanya, kelenjar hormonal, di mana sistem hormon itu yang mengatur keseimbangan kesehatan dalam tubuh kita, disebut sebagai homeostasis, ya, mengendalikan keseimbangan tubuh. Itu ada di otak, namanya kelenjar pineal, yang menghasilkan hormon melatonin. Kalau hormon melatonin ini muncul dalam skala atau kadar yang baik, maka dia akan memunculkan keseimbangan, ya. Ada namanya ritme sirkadian. Orangnya menjadi rileks, kemudian rada ngantuk-ngantuk, ya. Nah, waktu tidur itu diatur oleh kelenjar pineal ini, melatonin ini. Bahkan ada orang yang nggak bisa tidur disuntik, ya, diterapi dengan hormon melatonin. Itu ada di atas. Pada orang yang rileks, kelenjar ini bekerja bagus. Hipotalamus di bagian lebih dasar, bagian lebih bawah, di otak tengah, ya, itu mengatur aktivitas dasar kehidupan kita. Segala macam aktivitas organ-organ tubuh kita diatur oleh hipotalamus, kayak dirijennya gitu. Bekerja sama dengan pituitary, hormon atau kelenjar hipofise, mengontrol sistem endokrin. Bahkan menjadi pabrik, salah satu pabrik dari hormon-hormon itu ada di kelenjar pituitary itu. Ada hormon tiroid tentang pertumbuhan dan metabolisme, ada adrenal terkait dengan imun sistem dan stres, ya. Orang stres itu muncul hormon-hormon, ya, terkait dengan adrenalin. Wah, katanya kalau lagi ada peristiwa menantang, adrenalin gitu, menantang adrenalin. Iya, itu memunculkan stres. Pankreas pemasok energi dan ovaris testis memunculkan reproduksi dan bentuk fisik. Ya, itu pendekatan dari sisi medis barat yang ternyata itu seiring dengan yang digambarkan dengan cakra tadi. Cakra mahkota itu ada di bagian ujung sini, di ubun-ubun, pintu spiritual, diatur oleh kelenjar pineal. Di situ ada energi yang bergetar-getar di kelenjar pineal. Cakra mata ketiga di kelenjar pituitary. Cakra tenggorok ada di kelenjar tiroid dan paratiroid. Cakra jantung terkait dengan perasaan dan cinta itu ada di timus jantung. Cakra pusar ambisi dan harga diri. Adrenal dan pankreas yang aktif. Cakra seks, kreativitas fisik, itu ovari dan testis yang aktif. Cakra dasar, stamina fisik dan material di tulang ekor. Jadi ternyata ketika diklopkan antara kedokteran timur dengan kedokteran barat, ya kelihatan korelasinya. Dan kemudian dikaitkan dengan Al-Quran, ya kelihatan korelasinya. Jadi begitulah cara kita meng-cross-check sebuah pemahaman. Tubuh kita ini memiliki banyak jendela untuk mengukur kesehatan kita. Bisa dengan datang ke lab, diukurlah kadar macam-macam di dalam darahnya itu. Bisa kadar gula darah, bisa asam urat, bisa kolesterol, bisa SGT, SGPT, bisa segala macam. Itu kedokteran barat. Tapi Shinsei itu cuma megang denyut nadinya gitu. Terus dia tahu ada lagi ada masalah nih di ginjal gitu. Ada masalah di jantung gitu. Yang latihan prana dengan denyut prananya itu dia bisa mendeteksi. Dimulai dari kepala gini, di jantung loh ini denyutnya kok nggak bener ini. Oh ini di ginjal, oh ini gitu. Bisa. Ada lagi dengan titik-titik akupunktur. Saya punya seorang kawan yang sangat ahli akupunktur, doktor di bidang akupunktur. Ada orang kena serangan stroke, sudah koma, sudah ya sempat koma. Terus dokter sudah nggak tahu ini seberapa potensi dia terselamatkan. Dia bisa mengetahui itu dengan chi namanya, dengan energinya itu. Ambil jarum, ditaruh di keningnya, digini-gini kan. Ini peluang hidupnya masih 60%. Dia bisa merasakan itu. Dan benar, selamat. Kebetulan saudara dekat gitu ya. Jadi banyak iridologi, bisa dilihat dari mata. Ada ahli iridologi dipelajari itu. Guratan-guratan kelenjar pembuluh darah di mata ya. Itu dilihat begini. Oh, Anda ada bermasalah di sini. Karena ini memetakan kesehatan dari seluruh tubuh kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya Allah itu mengkaruniakan ilmu yang sangat banyak dari jendela, ya pintu masuk yang banyak. Bergantung kita mempelajarinya.
Nah itu di cross check kan ternyata Al-Quran, Science ya, itu semuanya data-data ilmiah itu harusnya klop karena semuanya berasal dari Allah. Kalau nggak klop pemahaman kita terhadap Al-Quran dibandingkan dengan data ilmiah, pasti ada yang salah dengan pemahaman kita. Gitu. Misalnya penelitian menunjukkan bumi itu bulat, terus kita berpendapat bumi itu datar, ya pasti salah. Faktanya adalah bumi. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini ada data-data yang menarik ya, saya tampilkan supaya Bapak Ibu bisa dari klinik saya ya. Ada orang di foto aura warnanya merah gitu. Itu yang aktif itu di kelenjar atau di cakra dasar. Orang yang begini kemudian komputernya memberikan, jadi ini sudah computerized, dia memberikan makna orang ini fisikal, pertimbangan-pertimbangan di dalam kesehariannya itu sangat fisikal, sing ditelok itu pokoknya sing ketok lah gitu. Pertimbangannya yang kelihatan, material, emosional, gampang emosi. Orang ketika warnanya merah itu sedang berada dalam tekanan psikologis. Risk taker itu pengambil risiko yang sangat berani. Jadi misalnya nih, gegeran, sikat habis urusan buri, nah, di foto aura pasti apa? Risk taker, sedang dalam tekanan kejiwaan. Merah cenderung ke arah gelap. Ada lagi yang lebih tinggi, aura jingga. Nah gini, yang aktif itu di cakra yang kedua, cakra seksualitasnya yang aktif di organ-organ reproduksi. Hormon-hormon seksualitasnya yang lebih aktif. Orang yang sedang dalam warna aura ini, dia memiliki ketertarikan antar manusia yang tinggi. Dulu ini tertarik. Tertarik. Kreativitas fisik. Senang dandan, senang tampil, senang ya artis-artis. Itu warna-warna auranya. Saya pernah mengambil sejumlah artis, data-data auranya. Warna-warnanya ke arah orange. Orang yang senang tampil, senang gitu ya, menjadi pusat perhatian dan libido sedang tinggi, seksualitas sedang tinggi. Itu warna-warnanya ada di situ. Kenapa? Karena hormon yang aktif memang hormon reproduksinya. Itu. Yang ketiga lebih tinggi lagi, lebih halus lagi adalah aura kuning. Yang aktif itu di cakra ketiga. Cakra solar plexus namanya. Orang yang sedang dalam kondisi ini egonya tinggi. Semua diukur dengan egonya. Harga dirinya tinggi. Jadi kalau misalnya dia memiliki gelar doktor, insinyur, MSc, terus dalam sebuah acara lali nggak kesebut doktornya, karena dia orang muring. Harga dirinya tinggi. Tersinggungan gitu ya. Identitas penting, nah gitu. Ambisius para politikus ya. Itu kalau di foto itu banyak menampilkan warna-warna kuning, tapi bukan berarti negatif juga. Ada warna kuning ini bermakna ego tinggi itu memiliki kepemimpinan ya. Cerdik ya, pinter ngerayu orang ya, memiliki kemampuan persuasif yang tinggi dan sebagainya, energik orangnya, karena yang aktif itu di pankreas, di cakra solar plexus. Egonya tinggi. Pemimpin itu egonya memang harus tinggi. Kalau pemimpin egonya rendah, ya gak jadi pemimpin. Disuruh mimpin karena terus dia nanya, ya apa enake? Gini aja, ya wis. Kalau usul ya wis, ya wis. Bukan pemimpin dia pengekor. Pemimpin memang egonya tinggi. Nah, warna-warna kepemimpinan itu memunculkan warna kuning. Nah, bergantung kombinasinya nanti negatif apa positif itu dengan warna-warna yang lain. Yang lebih halus lagi adalah aura hijau. Itu pusatnya ada di jantung, ya. Cakra jantung, pusat perasaan halus. Orangnya halus gitu ya, ya cinta itu yang getar-getar di situ terus aktif, kasih sayang, empati, seneng nulung, dermawan. Jadi kalau ada dermawan yang memang benar-benar dermawan dari hati, jujur itu lu nggak pernah bisa nolak. Coba di foto aura, warnanya kehijau-hijauan. Jadi saya sering guyonan menganjurkan kalau cari temen suruh foto aura dulu. Warnanya hijau lagi konco sing enak ya, utang rek, nggak bisa nolak deh, nggak bisa nyaur ya untuk kapan-kapan kan ya. Aura hijau. Kemudian aura biru itu lebih halus lagi ya, yang aktif di cakra tenggorokan, progresivitas. Orangnya ekspresif, komunikasinya jalan, senang menyampaikan sesuatu, keilmuan gitu ya. Orangnya rasional, progresif, ingin
terus berkembang, tumbuh. Tapi damai, nggak seneng gegeran. Kalau merah itu seneng gegeran. Ketemu sini gegeran, ketemu konco gegeran, ketemu ya di kantor gegeran, itu merah. Tapi orang-orang yang berwarna biru itu kontemplatif. Dia mulai memikirkan hidup iki apa sih saja nih. Sing iki wis tapi mek ngono tok, sing iku ya wis mek ngono tok. Mencari makna kehidupan. Para guru itu difoto warnanya biru. Para peneliti ya, ilmuwan menampilkan dominan warna-warna biru. Oke, lebih tinggi lagi, lebih halus lagi adalah nila dan ungu. Ini masuk ke spiritual. Yang aktif itu di sekitar cakra mata ketiga dan cakra mahkota. Spiritual, intuitif. Kalau tadi biru itu rasional, logis, rasional. Kalau ini enggak, intuitif ini. Dirasa-rasa no. Ini kono kejadian ini. Nah, gitu. Orang-orang yang menampilkan warna-warna ini, nila ungu. Yang dipikirno itu ya tentang spiritualitas gitu ya. Sudah mulai nggak begitu tertarik dengan yang materialistik, yang material itu urusan rendah. Itu sudah masuk ke spiritualitas. Inspiratif. Jadi banyak bisikan-bisikan inspirasi kayak gitu-gitu itu bermunculan. Itu pasti orang itu kalau difoto memancarkan warna nila keungu-unguan. Kontrol dirinya bagus, ya gak murah-muringan dan sebagainya. Toleran. Bisa menghargai orang, perbedaan itu biasalah gitu. Tapi kalau merah, gak bisa berbeda, egoistik. Bener itu seperti saya ini loh, nah kan merah itu. Ambil gua pentungan, ambil murang-muring, ambil melotot-melotot, nah itu pasti merah. Tapi orang yang semakin tinggi spiritualitasnya itu semakin toleran, sabar, tenang, beto, yo gak apa-apa, beto. Oke ya, nila dan ungu. Saya susah cari nila saja atau ungu saja, jadi sudah mulai campur ya di situ. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah putih, keunguan. Itu ilahiyah, universal. Kalau tadi inspirasi, ini dapat ilham, sering dapat ilham. Kasih sayang, ya semakin toleran, semakin. Karena warna putih itu warna peleburan ya tadi. Seluruh warna kalau dilebur menjadi warna putih. Nah, itu menjadi simbol, menjadi makna. Orang yang auranya putih itu bisa menerima semua warna. Ketemu merah oke, ketemu kuning yo gak popo, ketemu hijau, ketemu biru, ketemu orangnya itu waduh sangat enak gitu, asertif. Bisa ngemong, bisa semua pihak, jadi penengah dan sebagainya. Ya gitu ya. Nah, ini masih campur dengan ungu-ungu begitu. Semakin murni putihnya, itu bukan cuma ilham, tapi wahyu. Para nabi itu auranya jernih putih. Bisikan-bisikan wahyu. Kadang-kadang ya tidak masuk akal, tidak logis, tapi itulah bisikan kebenaran yang langsung masuk ke dalam jiwanya. Karena jiwanya dalam harmonisasi energi itu. Rada ini sekalian, bagian akhir ya. Jadi selain foto, kemudian bisa di video. Nah, dengan video itu saya bisa kemudian menyimpulkan seseorang itu sebetulnya memiliki karakter yang seperti apa. Dari merah, ini saya minta zikir ya, dipandu dengan zikir, berubah warnanya. Karena kata Al-Quran, orang yang berzikir itu melembut hatinya, menentram jiwanya. Maka warna auranya akan berubah dari merah, jingga, kuning, hijau. Ya. Terus ini menjadi biru, menjadi nila, menjadi ungu. Nah, ini saya gunakan untuk pelatihan zikir. Jadi saya bisa mendeteksi Anda disuruh zikir, saya lihat di kamera aura, zikirnya khusyuk dan efektif apa enggak, itu kelihatan. Loh ya, sampai ungu, sampai muncul warna-warna putih dan seterusnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi ini pendekatan teknologis terhadap kualitas ibadah kita ya, sudah kembali warna putih. Oke, jadi kata Al-Quran, salah satu untuk mewarnai atau mengubah aura, aura itu bisa berubah, bisa dibentuk, bisa dibina. Gitu. Salah satunya adalah dengan ya meningkatkan kualitas kejiwaan kita. Salah satunya dengan berzikir sebanyak-banyaknya kata Al-Quran. Berzikir itu kan menenteramkan, melembutkan ya. Wahai orang yang beriman, nah, gitu. Berzikirlah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang hari. Tapi bukan zikir yang sekedar ritual. Zikir yang menggetarkan dikarenakan faham maknanya.
Ala bidzikrillah tatmainul qulub, ketahuilah sesungguhnya dengan zikir itu hati manusia akan melembut, menjadi tenang, menjadi tentram. Ya, ingat Allah itu membuat kita menjadi tenang. Kalau kita faham tentang sifat-sifat Allah yang maha pemurah, yang maha melindungi, yang maha mengasihi, menyayangi, yang maha adil, yang maha pemberi rezeki, yang maha menyembuhkan, pokoknya maha segalanya itu difahami sampai masuk ke dalam bawah sadar kita. Terus kita menyebut Allah, sering tenang hati, Allah ya Rahman ya Rahim, gitu. Itu menjadikan tenang. Berzikir sebanyak-banyaknya, ini salah satu atau satu-satunya ya, satu-satunya ibadah yang oleh Al-Quran disebut dilakukan, mesti dilakukan sebanyak-banyaknya. Zikron katsiroh. Di ayat yang lain digambarkan kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri ya zikir, dalam keadaan duduk ya berzikir, berbaring ya zikir. Nah, lebih dari itu ya, dalam kajian yang berbeda kemudian tentu itu dipraktekkan lantas dalam kehidupan, menghasilkan kualitas amalan yang baik, dikarenakan kita terus dekat dengan Allah. Latihannya dalam sholat terus berdampak pada jiwanya, menjadi tanha anil faksai wal munkar ya, dalam perilakunya itu terhindar dari hal-hal yang keji dan munkar dan lebih suka menjalankan kebajikan-kebajikan. Maka kata Al-Quran, kalau kita sudah berproses dalam segala macam ya pencarian kita, kadang salah, kadang keliru, kadang khilaf, kadang dosa dan sebagainya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha sebagai starting point untuk memperbaiki kita kembali ke masa depan. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi nyambung ke Allah, kemudian menjalankan segala amal kebajikan. Kalau ada salah ya mau ngampun, pengampura Allah maha pengampun, diampuni dosanya. Insya Allah nanti dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beriman, yang saleh, karena memang kualitas jiwanya mengarah ke sana. Di akhirat nanti digambarkan bercahaya, wajahnya, di hadapannya, di sebelah kanannya, bahkan jalan yang akan ditempuhnya cahaya, sedang orang-orang yang banyak dosa justru dalam kegelapan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kajian kita kesempatan kali ini.